Sahabku catur, sudah kenalkah dengan Master Dani Dubov? Master dari Rusia yang gaya bermainnya sangat fantastis dalam penyerangan. Mari kita lihat pertandingannya. Check it out. Tidak raja ya, dibalas dengan pion E5. Pembukaan ini pasti sangat seru ya, karena menggunakan pembukaan yang sangat terbuka. Yang berikutnya adalah kuda F3, kuda ancam pion, kuda C6, kuda melindungi pion. Yang berikutnya adalah gajah C4, pengembangan gajah, dibalas dengan gajah C5. Ini merupakan pembukaan Guicho piano ya. Pembukaan ini sangat-sangat tajam. Pembukaan hampir mirip ya. Kuda sudah sama-sama keluar dan gajah juga sama keluar. Maka yang berikutnya adalah pion C3. Ini berusaha untuk membuka jalur diagonal menteri ya, dan juga bisa membuka pion D4. Yang berikutnya adalah kuda F6, kuda mengancam pion. Maka yang berikutnya adalah pion D4, pion ancam gajah, dan dibalas dengan pion makan pion. Dan yang berikutnya adalah pion B4, pion mengancam gajah, dan yang berikutnya adalah gajah B6. Maka yang berikutnya adalah pion E5, pion ancam kuda. Yang berikutnya adalah kuda E4, kuda mengancam pion C ya. Apakah yang akan dilakukan putih? Maka putih melakukan langkah dengan gajah D5. Sangat-sangat istimewa ya langkahnya, mengancam dua kuda. Maka yang berikutnya adalah kuda makan pion, dibalas dengan kuda makan kuda, dan dibalas dengan pion makan kuda. Wow, pionnya sudah di baris ke-3 putih ya. Apakah pion ini bisa promosi menteri? Maka yang berikutnya adalah gajah G5, gajah mengancam menteri ya. Maka dibalas dengan kuda E7, kuda menutupi jalur menteri ya. Maka yang berikutnya adalah rokade, melakukan pengamanan raja ya, dibalas dengan pion H6, pion ancam gajah. Maka yang berikutnya adalah gajah H4, dibalas dengan rokade, perlindungan raja juga. Maka yang berikutnya adalah benteng E1, benteng menguasai jalur E. Maka yang berikutnya adalah menteri E8, menteri menghilangkan pen dari gajah ya dengan berpindah. Maka dibalas dengan gajah B3, karena gajah diancam kuda ya. Maka yang berikutnya adalah pion A5, mengajak pertukaran pion, karena pion bisa berbahaya ya. Maka yang berikutnya adalah gajah F6. Sangat-sangat fantastis ya apa yang dilakukan Daniil Dubov. Dia mengkorbankan gajahnya. Di sini apabila pion makan gajah, maka dipastikan pion makan pion. Tapi yang dilakukan oleh hitam membalas dengan pion A4,
pion mengancam gajah, maka yang berikutnya adalah gajah C4 menghindari ancaman pion. Maka yang berikutnya adalah kuda G6, kuda menghindari ancaman gajah ya dengan pergi. Maka yang berikutnya adalah menteri D3, menteri mengancam pion ya. Maka yang berikutnya adalah pion D5, pion ancam gajah. Maka yang berikutnya adalah pion makan pion D dengan cara N pasan ya. Maka dalam posisi ini benteng mengancam menteri ya. Maka yang berikutnya adalah gajah E6 mengajak pertukaran gajah ya. Di sini sangat-sangat brutal sekali ya. Lihatlah putih, dia mengkorbankan gajah hitamnya, dan hitam tidak berani makan dengan pion ya. Maka yang berikutnya adalah menteri makan G6, menteri makan kuda. Sangat-sangat istimewa ya. Bagaimana Daniel Dubow sekarang mengkorbankan menteri dan juga mengkorbankan gajahnya. Apakah hitam akan menerima pertukaran ini? Maka yang berikutnya adalah pion makan menteri. Ternyata hitam menerima menteri ya. Sangat-sangat seru ya. Maka yang berikutnya adalah benteng makan gajah dan melakukan ster ancam menteri. Maka menteri harus kabur ya. Maka yang berikutnya adalah menteri F7 dengan harapan menteri melakukan pen terhadap gajah. Maka yang berikutnya adalah gajah makan pion. Bisa kita lihat ya bagaimana kekuatan dua gajah putih. Maka yang berikutnya adalah Raja H8, perlindungan terhadap pen gajah putih. Maka yang berikutnya adalah benteng E4, gajah mengancam menteri ya. Maka yang dilakukan hitam adalah dengan menteri F5. Maka yang berikutnya adalah benteng E7. Bagaimana Dubow sekali lagi ya mengancam untuk makan pion G7. Maka untuk melakukan pengendalian terhadap serangan ini, hitam melakukan langkah benteng G8. Maka tanpa pikir panjang lagi dilakukan putih dengan gajah makan benteng. Tukar kualitas ya, dibalas dengan benteng makan gajah. Sangat seru ya. Di sini terlihat ya dua benteng, satu gajah, satu kuda melawan benteng, menteri dan gajah. Apakah yang akan terjadi? Yang berikutnya adalah pion makan pion. Sangat istimewa ya bagaimana Daniel Dubow bermain. Bisa kita lihat ya, benteng E7 tidak ada perlindungan ya. Itu bisa menjadi pusat serangan oleh hitam. Maka yang berikutnya adalah menteri C2, menteri melakukan ancaman terhadap gajah ya. Maka yang berikutnya adalah gajah E5, gajah melindungi pion ya, sehingga pion C aman dari serangan hitam. Maka yang berikutnya adalah
gajah melakukan skak terhadap pion F2. Sekarang putih keserang oleh hitam ya dengan gajah F2. Maka dengan sangat mudah sekali dibalas Dubov dengan raja H1 dan dilakukan lagi dengan gajah B6, langkah kembali untuk mengancam pion. Maka yang berikutnya adalah pion H3 membuka jalur raja ya, biar tidak mati kalau kena serangan baris ke-7 ya. Maka yang berikutnya adalah raja H7. Ini adalah langkah membuang tempo dari hitam ya, karena posisi buah hitam sudah sangat bagus sehingga perlu melakukan langkah yang tidak perlu dengan langkah raja. Maka yang berikutnya adalah benteng E1. Benteng dilakukan koneksi ya, biar semakin kuat. Di sini pion A gratis, apakah akan dimakan oleh hitam? Maka yang berikutnya adalah pion A3, langkah tempo aja ya. Maka yang berikutnya adalah raja H2, juga langkah tempo untuk menghindari ancaman di baris ke-8. Maka yang berikutnya adalah pion G5, melakukan langkah pion untuk menyerang jalur G. Maka yang berikutnya adalah kuda D4, kuda mengancam menteri ya. Apakah gajah akan memakan kuda? Ternyata yang dilakukan hitam adalah dengan menteri C4, menteri mengancam kuda. Di sini kuda harus pergi ya, atau dilindungi. Maka yang berikutnya adalah kuda F5, sangat-sangat istimewa ya. Bagaimana kuda, gajah, dan benteng mengancam pion G7. Bagaimanakah cara melindungi pion ini? Maka yang berikutnya adalah menteri makan pion. Hitam sudah putus asa ya, tidak bisa melindungi pion G. Maka giliran putih untuk menyerang ya, dengan melakukan langkah benteng C1. Di luar dugaan ya, Daniil Dubov tidak melakukan serangan terhadap pion G, tapi malah melindungi pion C untuk dijadikan perwira menteri. Maka yang berikutnya adalah raja G6, raja mengancam kuda ya. Maka ini merupakan detik-detik bagaimana hitam akan kalah ya. Maka yang dilakukan putih adalah dengan melakukan langkah kombinasi dengan benteng makan pion skak, dan dilakukan langkah dengan cara raja makan kuda. Dari sini hitam belum menyerah ya, dan menyerahnya hitam dengan cara benteng makan benteng. Maka dari sini yang berbahaya sekali apa? Pion C ya, udah mau menjadi menteri. Maka yang berikutnya adalah gajah makan pion. Ini harus dimakan ya, karena sudah pasti menjadi menteri ya kalau nggak dimakan. Maka yang berikutnya adalah gajah makan gajah, dan menteri B2, menteri ancam benteng. Maka yang berikutnya adalah benteng C5 skak, dan
raja E4. Langkah terakhir dari Daniel Dubov yang membuat dia menang dengan cara benteng D8. Dan setelah ini maka hitam menyerah ya. Apabila bisa kita analisa, mungkin hitam anggap aja dia melakukan langkah apa? Menteri makan pion, dan sudah pasti dibalas dengan benteng E5. Dan langkah paksaan hanya di sini, raja F4. Dan yang terakhir adalah benteng F8. Mau tidak mau hitam harus melakukan langkah menteri F7 dan benteng makan menteri checkmate.